Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faransyam, kelas A1, angkatan 2019, Stambuk 130 2019, 0005, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi. Adapun pemaparannya yaitu berikut ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ketiga saya, yaitu mengenai algoritma penjadwalan round robin. Dalam algoritma ini menggunakan konsep dasar time sharing, di mana proses yang meminta pertama kali akan dilayani terlebih sehingga pada dasarnya algoritma ini sama dengan algoritma first come first served. Hanya saja dalam algoritma round robin ini bersifat preemptif sehingga proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Dalam algoritma ini juga digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Adapun dalam algoritma penjadwalan round robin memiliki dua syarat, yaitu apabila BT lebih kecil dari QT, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja. Namun apabila BT lebih besar dari QT, maka proses tersebut akan berhenti sementara jika sudah mencapai quantum time. Dalam tugas ini, adapun pada slide terlihat sebuah tabel disertai dengan burst time dan keterangan quantum time-nya yaitu 10 milisecond. Dalam tugas ini saya diperintahkan untuk menggambarkan gancarnya dan menghitung average waiting time-nya. Langsung saja ke tahap penyelesaiannya yaitu berikut ini. Jadi dalam menyelesaikan algoritma penjadwalan round robin yang harus kita perhatikan yaitu 3 ini. Yang pertama, jika BT lebih kecil dari QT, maka hitung nilai BT. Kedua, jika BT lebih besar dari QT, maka saat penjadwalan selesai, maka berulang kembali ke proses awal. Nah, pertama kali kita harus mengurutkan proses sesuai yang meminta pertama kali. Jadi dalam tabel ini yang pertama itu P1, kita tuliskan P1 dulu, lalu P2, lalu P3. Setelah kita jadwalkan proses sesuai dengan urutannya, kita kembali ke proses awal. Proses awal itu yaitu P1. Maka P1 setelah P1 akan terus berulang sehingga kita tuliskan P1N. Setelah menggambarkan gancarnya, kita menentukan setiap nilai pada masing-masing proses yang terdapat pada gancar, di mana kita mulai dari nilai 0, maka 0 ini kita lihat apabila burst time P1 lebih kecil, maka kita hitung nilai burst time-nya. Apabila burst time P1 lebih besar dari quantum time-nya, maka hitung nilai quantum time. Nah, P1 ini nilai burst time-nya 5, quantum time 10, maka burst time lebih kecil dari quantum time. Maka kita tambahkan 0 ditambah 5, yaitu 5 itu burst time dari P1. Maka 0 tambah 5 sama dengan 5, sehingga dihasilkan P2 sama dengan 5. Selanjutnya 5 ini kita perhatikan lagi, P2 ini burst time-nya 4. Burst time 4 otomatis 4 lebih kecil dari quantum time, sehingga kita hitung nilai burst time-nya, maka 5 ditambah 4 sama dengan 9, sehingga didapatkan P3 sama dengan 9. Selanjutnya kita tambahkan, perhatikan lagi sebelum menambahkan 9, kita lihat burst time P3 itu 6. 6 ini otomatis kita ketahui bahwa 6 lebih kecil dari quantum time, sehingga kita jumlahkan burst time-nya, maka 9 ditambah burst time P3 yaitu 9 ditambah 6, maka hasilnya 15.
Setelah itu kita perhatikan lagi di P1 burst time-nya 5, maka, 5 lebih kecil dari quantum time, maka 15 ditambah 5 burst time P1 yaitu 20. Setelah 20 ini, maka proses terus akan berlanjut dan berulang-ulang ke proses awal yaitu P1N. Maka proses ini akan tambah 5, 5, 5, dan seterusnya. Maka dari itu dituliskan P1N. Karena prosesnya ini akan terus berulang ke proses awal hingga selesai. Setelah menggambarkan Gantt chart-nya, kita lihat waiting time setiap proses, yaitu sebagai berikut. P1 sama dengan P1 awal. P1 awal kita lihat 0, ditambah P1 akhir dikurang P2. P1 akhir di sini yaitu 15, sedangkan P2 yaitu 5. Maka 15 dikurang 5 sama dengan 10. P2 sama dengan 5, kita lihat dalam slide ini yaitu 5. Sedangkan P3 kita lihat dalam slide ini yaitu 9. Setelah mendapatkan setiap waiting time pada setiap prosesnya, kita hitung average waiting time atau AWT. AWT dalam setiap proses yaitu AWT sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dibagi 3. P1 nilainya 10, P2 nilainya 5, didapatkan dari ini, dan P3 nilainya 9. Maka 10 tambah 5 yaitu 15, tambah 9, hasilnya 24 dibagi 3, hasilnya 8 milisecond. Maka kesimpulan dari algoritma ini yaitu dalam algoritma penjadwalan round robin ini, setiap proses akan dijadwalkan dan dieksekusi yang mana terlebih dahulu dilayani, yaitu yang meminta pertama kali, yang dimana prosesnya meminta pertama kali. Jadi diurutkan dari proses yang meminta pertama kali ke selanjutnya. Adapun dalam round robin ini juga kita harus memperhatikan syarat kedua syaratnya, yaitu mengenai BT atau burst time dan quantum time. Di mana apabila BT lebih kecil dari QT, maka kita hitung nilai BT, dan apabila BT lebih besar dari QT, maka kita hitung nilai quantum time. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.